Namaku Raka. Bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang servis AC yang sudah bertahun-tahun berkeliling dari rumah ke rumah memperbaiki unit pendingin udara. Kerjaku sederhana, memperbaiki AC yang rusak atau sekadar membersihkannya. Tapi di balik suara kompresor yang menderu, dan udara dingin yang keluar, hidupku tidak pernah benar-benar teratur. Aku hidup sendiri, belum menikah, dan jika ditanya soal cinta, aku lebih sering menertawakan nasib. Hingga suatu hari, satu panggilan servis membawaku ke kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Butet menatapku saat aku menyelesaikan pekerjaan di ruang tamunya. Udara dingin dari AC mulai memenuhi ruangan, tapi ada kehangatan yang tak kasat mata di antara kami. Aku duduk di sofa setelah memastikan semuanya berjalan lancar. "Sudah selesai, Bu?" kataku sambil tersenyum. "Saya Butet aja, jangan pakai Bu," jawabnya, senyumnya lembut tapi penuh arti. Aku merasakan detak jantungku sedikit tak teratur. Ada sesuatu tentang cara dia berbicara yang membuatku merasa berbeda. Dia menyodorkan segelas teh hangat kepadaku, tangannya sempat menyentuh jariku, meskipun hanya sekilas. Rasanya seperti ada listrik yang mengalir cepat ke seluruh tubuh. Aku mencoba fokus, tapi sentuhan ringan itu menggema di pikiranku. Saat aku menyesap teh, Butet duduk di sebelahku, lebih dekat dari yang kuduga. AC-nya sudah benar-benar dingin sekarang. "Terima kasih," katanya, suaranya pelan, hampir berbisik. Aku mengangguk, mencoba menormalkan situasi, tapi bayangan akan sentuhan kecil tadi terus menghantuiku. Matanya menatapku dengan tatapan yang dalam, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tak lagi sekadar seorang teknisi AC. "Kamu sudah lama kerja jadi tukang servis AC?" ditanyanya, seolah berusaha membuat percakapan lebih santai, namun suaranya terdengar mengandung rasa penasaran yang lebih dalam. Aku menjawab dengan anggukan dan beberapa kata pendek, masih berusaha menahan perasaan yang mulai muncul. Tiba-tiba, kami terdiam. Keheningan itu bukan canggung, melainkan sebuah jeda yang terasa nyaman. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat, dan aku yakin dia juga merasakan hal yang sama. Tangan Butet, tanpa sengaja, jatuh ke lenganku. Kami berpandangan sejenak, dan dalam momen itu, seluruh dunia terasa berhenti. "Raka," dia memanggil namaku dengan lembut, suaranya serak. "Ya, aku merasa kita bisa saling memahami, ya?" Aku tak tahu apa yang harus kujawab. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku ingin lebih dekat. Aku meraih tangannya yang sudah berada di lenganku, menggenggamnya perlahan, dan dia tak menolak. Sebaliknya, jari-jarinya menggenggam balik, erat. Keberanian yang entah dari mana muncul. Aku mendekatkan diri, merasakan napasnya di kulitku. "Butet," aku berbisik. Bibirku tak jauh dari telinganya, dan aku bisa merasakan kulitnya merinding. Dia berbalik, dan sebelum aku menyadarinya, bibir kami sudah bersentuhan. Awalnya pelan, sebuah sentuhan lembut yang penuh keraguan, namun dengan cepat berubah menjadi lebih dalam. Ada gairah yang terpendam di antara kami, sebuah rasa yang selama ini berusaha kami abaikan namun akhirnya menyeruak. Aku menariknya lebih dekat, merasakan kehangatan tubuhnya, dan dia membalasnya dengan desahan kecil. Bibirnya terasa manis, lembut, seolah kami telah menunggu saat ini sepanjang hidup. Di tengah-tengah sentuhan itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hasrat. Ada kenyamanan, ada keinginan untuk melindungi, untuk berada di sampingnya. Butet menarik diri sejenak, napasnya sedikit tersengal. Ini mungkin terlalu cepat," dikatanya dengan mata masih tertutup, seolah berusaha memproses apa yang baru saja terjadi. Aku mengangguk, meskipun dalam hatiku, aku ingin lebih. "Maaf, Butet. Aku tidak ingin terburu-buru." Tapi meskipun berkata demikian, aku tidak menyesal. Perasaan ini terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Dia tersenyum kecil, tatapannya lembut, tidak perlu minta maaf. Aku juga menginginkannya. Kami kembali terdiam, namun kali ini keheningan itu tidak membuat canggung. Justru, ada pemahaman diam-diam yang terjalin di antara kami. Aku tahu,
Ini mungkin bukan awal yang biasa. Tapi dengan Butet, segalanya terasa berbeda. Cinta ini datang begitu tiba-tiba, seperti angin dingin dari AC yang menyejukkan tubuh, namun membakar hati. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Setiap kali Butet menelepon, rasanya seperti ada kupu-kupu berterbangan dalam perutku. Tak peduli betapa lelahnya aku dari pekerjaan lainnya, begitu mendengar suaranya, tubuhku langsung penuh energi. Dan hari ini, ketika dia meneleponku untuk datang lagi memperbaiki AC di kamar tidur, aku tahu ini bukan lagi tentang sekadar pekerjaan. Ada sesuatu di antara kami yang terus berkembang, semakin kuat, semakin hangat. Aku tiba di rumahnya sore itu, dan seperti biasa, Butet menyambutku dengan senyuman. Namun kali ini, senyuman itu tampak berbeda, lebih hangat, lebih intim. Aku masuk ke kamarnya, dan dia berdiri di pintu, mengamatiku bekerja. Kamar ini selalu terasa terlalu panas, jika tanya dengan nada menggoda, membuatku tersenyum tipis. Mungkin karena AC-nya sudah terlalu tua, ibalasku, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Aku mulai mengecek AC di kamarnya, namun pikiranku tidak bisa fokus. Rasanya seperti ada magnet yang menarikku ke arahnya. Ketika aku berdiri di atas tangga kecil, mencoba menjangkau bagian atas AC, Butet mendekat. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku, aroma parfumnya samar tapi memabukkan. "Raka?" Suaranya lembut, hampir berbisik. "Kamu tahu, aku senang kamu sering datang ke sini." Aku turun dari tangga, berbalik menghadapnya. Dia berdiri sangat dekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya. "Aku juga senang setiap kali bisa datang, Butet," jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Tatapan kami bertemu, dan dunia seolah berhenti. Tanpa kata, aku tahu bahwa kami sedang melangkah ke sesuatu yang lebih dalam. Tanganku, seakan bergerak tanpa perintah, meraih pinggangnya. Butet tak bergerak, hanya menatapku dengan mata yang penuh perasaan. Dia tidak menolak, malah mendekat, tubuhnya menyatu dengan tubuhku. Aku menunduk, bibirku hampir menyentuh miliknya. "Butet!" Aku berbisik pelan, sementara jemariku menyentuh lembut pipinya. "Apa ini benar?" Tanyaku, meskipun dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Dia menjawab tanpa kata, hanya dengan merapatkan dirinya lebih erat ke arahku, tangannya melingkar di leherku. Sentuhan kami kembali berlanjut, kali ini lebih mesra, lebih penuh perasaan. Bibirnya terasa hangat, dan aku merasakan setiap gerakan kami seperti tarian lembut yang terjalin sempurna. Tidak ada yang terburu-buru. Segalanya terasa pas, seperti kami sudah saling memahami tanpa harus berbicara. Tangan Butet bergerak perlahan ke punggungku, menarikku semakin dekat. Desa napasnya mengisi udara kamar, sementara tubuh kami semakin terikat dalam satu alunan yang sama. Aku mensentuh lehernya dengan lembut, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Setiap sentuhan terasa penuh gairah tapi tetap penuh kelembutan, seperti kami sedang mengungkapkan perasaan yang selama ini tersembunyi. "Raka?" bisiknya, suaranya serak penuh emosi. Aku belum pernah merasa seperti ini sejak lama. Aku berhenti sejenak, menatapnya dalam-dalam. "Aku juga, Butet," jawabku, penuh kejujuran. "Kamu membuatku merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tak pernah kuduga." Kami berdua duduk di tepi ranjang, masih saling menggenggam. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan lagi. Keheningan itu nyaman, penuh dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Tangan Butet bermain di antara jemariku, seakan-akan tak ingin melepaskan. "Tidak ada yang menyangka hidup kita akan seperti ini, ya?" Katanya pelan, matanya menatap keluar jendela kamar yang tertutup tirai. Aku tidak pernah berpikir bisa jatuh cinta lagi setelah semua yang terjadi. Aku merasakan beban di balik kata-katanya. Aku tahu betapa beratnya hidup Butet sebagai seorang janda, kehilangan suaminya, dan harus merawat anaknya sendirian. Tapi di antara semua rasa sakit dan kehilangan itu, ada cinta yang perlahan muncul, dan aku tahu aku ingin menjadi bagian dari perjalanan barunya. Aku meraih dagunya, membawanya menatapku. "Aku di sini, Butet."
Aku tidak akan kemana-mana. Ucapanku mungkin sederhana, tapi aku benar-benar merasakannya. Aku ingin ada di sisinya, melewati semua ini bersama. Butet tersenyum kecil, lalu bersandar ke dadaku, kepalanya nyaman di pelukanku. Kami duduk seperti itu selama beberapa saat, hanya mendengarkan detak jantung satu sama lain. Udara di kamar memang dingin karena AC yang baru saja kuperbaiki, tapi hati kami terasa lebih hangat dari sebelumnya. Di tengah ketenangan itu, Butet berbisik, "Kamu adalah angin segar di hidupku, Raka." Hari-hari setelah malam itu terasa begitu indah dan penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku semakin sering datang ke rumah Butet, dan bukan lagi hanya untuk memperbaiki AC. Kami mulai menikmati waktu bersama di sore hari, entah itu menonton televisi, memasak bersama, atau sekadar duduk di teras sambil menatap langit yang mulai gelap. Hubungan kami tumbuh dalam kehangatan, semakin erat dengan setiap hari yang berlalu. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Setiap kali aku datang, aku merasakan perubahan pada Gani, anak Butet. Awalnya dia tampak biasa saja, bahkan senang melihatku. Namun seiring waktu, dia mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Kadang dia akan menatapku dengan tatapan kosong, kadang pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Aku bertanya pada Butet tentang sikap anaknya, tapi dia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Dia hanya sedang menyesuaikan diri, Raka. Jangan terlalu khawatir." Tapi naluriku mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik mata Gani, dan perasaanku mulai tidak tenang. Suatu malam, aku datang ke rumah Butet setelah seharian bekerja. Saat itu sudah cukup larut, dan hanya lampu di ruang tamu yang menyala. Gani sudah tidur, dan Butet menungguku di ruang tamu dengan secangkir teh. Kami berbicara seperti biasa, namun kali ini ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Butet tampak resah, sering mengalihkan pandangannya dan menghindari kontak mata. "Ada yang salah, Butet?" Tanyaku, menatapnya lebih dalam. Butet diam sejenak, matanya menatap kosong ke lantai. Lalu dengan suara pelan, dia menjawab, "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Raka." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu saat ini akan datang, saat di mana rahasia yang mengganjal di antara kami akan terbuka. "Apa itu?" Tanyaku, mencoba tetap tenang meski pikiranku mulai berlarian ke segala arah. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Sebelum suamiku meninggal, dia bekerja untuk orang-orang yang berbahaya, Raka. Aku tidak tahu semua detailnya, tapi dia terlibat dalam sesuatu yang gelap, sesuatu yang membuatnya harus pergi." Aku terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkannya. "Pergi? Maksudmu, dia bukan meninggal karena kecelakaan?" Butet menggeleng pelan, matanya kini berkaca-kaca. "Bukan. Aku diberitahu bahwa dia tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Tapi itu hanya cerita penutup. Sebenarnya, dia dihilang. Dihilang oleh orang-orang yang menginginkannya diam. Sejak saat itu, aku dan Gani selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan." Jantungku seperti terhenti. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Butet menyimpan rahasia sebesar ini. Tiba-tiba semua pertanyaan di benakku mulai masuk akal. Gelagat aneh Gani, kecemasan yang tersembunyi di balik senyum Butet, dan bahkan keheningan yang sering menyelimuti rumah ini. Tapi kenapa mereka menghilangnya? "Apa yang suamimu lakukan?" Tanyaku, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Butet menggigit bibirnya, tanpa ragu-ragu untuk melanjutkan. "Dia bekerja sebagai teknisi AC, seperti kamu. Tapi di balik itu, dia terlibat dalam pengiriman informasi rahasia. Aku tidak tahu siapa yang memberinya pekerjaan itu, tapi dia mulai terlibat dalam urusan yang lebih dalam dari yang dia duga. Aku merasa dunia sekitarku mulai berputar. Bagaimana mungkin suaminya terlibat dalam sesuatu yang begitu berbahaya? Dan kenapa aku, yang datang dari latar belakang pekerjaan yang sama, kini merasa seperti terseret dalam pusaran yang sama? Dan sekarang, mereka mengawasiku. Mereka tahu tentang aku, tentang Gani, dan mungkin tentang kamu juga, Raka." Suaranya bergetar.
Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkan, tapi di dalam hatiku, ada rasa takut yang perlahan muncul. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi seolah-olah aku baru saja melangkah ke dunia yang penuh dengan bahaya, dunia yang tidak pernah kusangka akan kudapati. Tapi kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu tidak mencoba kabur dari mereka? Ditanyaku, meskipun aku tahu jawabannya mungkin lebih rumit dari yang kubayangkan. Aku pernah mencoba, jawabnya dengan suara lemah. Tapi mereka selalu menemukan kami. Setiap kali aku berpikir kami aman, sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba ada orang asing yang datang ke rumah, atau ada mobil yang mengikutiku sepanjang hari. Mereka ingin aku tetap di sini. Mungkin mereka ingin aku diam, seperti suamiku. Aku merasa marah, takut, dan bingung di saat yang bersamaan. Tidak hanya karena bahaya yang mengancam Butet dan Gani, tapi juga karena aku kini terlibat dalam situasi yang jauh di luar kendaliku. Tapi ada satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan di sini bersamamu, Butet, kataku tegas. Aku tidak tahu bagaimana cara kita keluar dari ini, tapi aku akan melindungi kalian, apapun yang terjadi. Butet menatapku dengan mata berkaca-kaca, dan tanpa kata, dia memelukku erat. Aku bisa merasakan ketakutannya, tapi juga kepercayaannya padaku. Di tengah kekacauan ini, aku tahu kami saling membutuhkan lebih dari sebelumnya. Malam itu, setelah Butet tertidur di pelukanku, aku terbangun oleh suara samar dari luar rumah. Sebuah suara mobil yang berhenti, kemudian terdengar langkah kaki di luar. Aku bangkit perlahan, memastikan Butet tetap tertidur. Dari jendela kamar, aku melihat sosok bayangan di luar pagar, mengamati rumah dengan sikap mencurigakan. Hatiku berdebar kencang. Siapa mereka?